Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah. Di modul ke-9 ini kita akan belajar mengenai apa? Kenapa susah berhenti meskipun tahu itu tidak enak, menyakitkan. Ya, seringkali kawan-kawan mungkin sadar ya bahwa saat overthinking pikiran meloncat, pikiran loncat-loncat sana, loncat sini, seperti kera, monyet, seperti kera atau monyet yang loncat sana, loncat sini, ya itu melelahkan loh ya. Sebenarnya kawan-kawan itu sadar kalau ini melelahkan, melelahkan. Tetapi kenapa ya sulit untuk berhenti? Kenapa ya sulit untuk berhenti dari loncat-loncat ini, pikiran yang loncat-loncat ini atau overthinking ini? Ya, ini sebenarnya bukan sebuah apa posisi kurangnya iman. Nah, itu karena ini yang perlu di apa luruskan ya, yang perlu diluruskan. Yang perlu diluruskan karena banyak orang yang overklaim bahwa orang yang overthinking itu karena kurang iman atau imannya lemah, imannya pada Allah nggak kuat, nggak punya iman, nggak punya rasa iman, misalnya kayak gitu. Nah, ini perlu kita luruskan kawan-kawan. Memang ya posisi rasa iman di dalam keimanan atau keyakinan kita, belief kita pada Allah, ya kadarnya kalau seperti emas ya kadarnya itu ada yang murni, ada yang kurang murni. Nah, tapi itu adalah sebuah apa? Sebuah mode atau sebuah situasi dan kondisi bukannya kita nggak punya iman ya kawan-kawan, tapi kadarnya yang naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu ya tentunya kita harus belajar lebih banyak lagi ya. Kita sama-sama belajar upgrade diri ya, bagaimana kita bisa bertumbuh lebih baik lagi dari sisi mental itu bagaimana kita juga bertumbuh lebih sehat, lebih produktif dari segi spiritual juga lebih dekat lagi sama Allah. Hablum minan nas, hablum minallah, kita lebih berkualitas. Kemudian juga secara dimensi psikologis kita, pikiran kita, tubuh fisik kita juga kita upgrade bagaimana ini lebih lebih bertumbuh lagi, lebih sehat lagi lahir dan batin, jasmani, rohani. Nah, kawan-kawan hanya pada saat lelah karena overthinking ya itu bukan sebuah kehilangan rasa iman, tapi ini adalah sebuah jebakan dalam pola yang sudah otomatis terprogram, terpola dengan otomatis program yang ada di dalam otak kita. Kenapa program overthinking yang sebenarnya kawan-kawan ini tahu kalau ini adalah melelahkan ya, melelahkan, tapi kenapa kawan-kawan nggak bisa berhenti? Dek, kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Kok berulang lagi, looping lagi, looping lagi, looping lagi, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, ngelup atau berulang, berulang, berulang. Padahal tahu, sadar kalau ini capek, kalau ini lelah, kalau ini apa? Menghabiskan energi. Kalau ini adalah mendegradasi jiwa kita, mendegradasi hati kita, kualitas spiritual kita, mental kita. Tapi kok mau berhenti, rasa deadlock, mentok. Karena kita kawan-kawan terjebak di dalam mode automatic program yang sudah tertanam di dalam batin kita atau di dalam otak bawah sadar kita. Karena apa? Kita terbiasa menjamu atau terbiasa menghabitkan overthinking di waktu-waktu dulu. Sehingga apa? Sedikit dari kadar sedikit overthinking kita kasih pupuk, kita kasih pemakluman ya. Kemudian diulang lagi, kita maklumi lagi, diulang lagi, kita maklumi lagi. Nah, disinilah overthinking itu belajar Belajar nyaman berada di dalam
diri kita, belajar nyaman di dalam kepala kita. Nah, sehingga apa? Diri kita, otak kita menganggap wajar manakala kawan-kawan itu mengalami yang namanya overthinking. Nah, apa kewajaran ini itu diciptakan oleh kebiasaan pemakluman-pemakluman yang kita lakukan dengan overthinking atau pikiran-pikiran negatif nggak produktif di waktu-waktu yang sudah lewat, sehingga dirasa apa? Dianggap ini adalah sesuatu yang aman, nyaman, padahal tidak. Nah, akhirnya apa? Terjadilah apa? Satu kondisi konflik di dalam kita mau berhenti, bagaimana mau berhenti dari lingkaran setan overthinking ini, tapi kok ternyata sulit. Ya, disinilah maka kita juga karena dulu pembiasaan mewajarkan overthinking, pikiran negatif yang sudah kita lakukan berulang kali, mungkin berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kita anggap wajar overthinking negativitas itu, sehingga otak merasa bahwa, oh ini programnya aman, oh ini bagus, oh ini wajar. Sehingga ketika Anda, kawan-kawan, mau berhenti dalam apa menghentikan laju overthinking ini, kawan-kawan merasa sulit. Maka solusi yang perlu dilakukan, solusi yang bisa dilakukan adalah kita juga perlu melatih habit baru, melatih kebiasaan baru dengan apa? Antitesisnya overthinking negatif, ya, overthinking yang cenderung negatif itu dengan melakukan apa? Latihan membangun habit baru, ya, membangun habit baru yang lebih memberdayakan, lebih positif, lebih membangun mental kita, spiritual kita, tubuh fisik kita, dan diri kita seutuhnya. Nah, karena apa, kawan-kawan? Karena dulunya overthinking juga hadir, kita berikan kesempatan untuk berlatih, menempati ruang kepala kita, ruang hati kita. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama, bahkan lebih ekstrim, dalam melatih diri kita dengan pembiasaan atau habit-habit baru yang positif. Membangun habit bersyukur, membangun habit memaafkan, membangun habit menerima, ya, membangun habit keikhlasan. Ini juga harus kita bangun dari kecil, dari mungkin satu tumpukan bata merah, tambah satu lagi, dua bata merah, tambah lagi, tiga bata merah. Analoginya seperti itu. Kita step by step, kita bangun lagi, lebih ekstrim lagi dibandingkan dulu saat kita memberikan kesempatan overthinking negatif ini juga semakin gemuk dan semayam atau tinggal mensabotase di dalam kepala kita atau dalam kehidupan kita. Nah, karena otak kita sudah menganggap, ya, keterbiasaan cemas ataupun overthinking itu, sehingga otak juga menjadikan bahwa ini adalah satu zona yang nyaman, zona nyaman buatan. Walau sebenarnya ini menyiksa, menjerembabkan, ya, mensabotase kemerdekaan kita, keutuhan kita, kualitas kehidupan kita. Maka sekali lagi disinilah kita perlu membangun habit baru lagi yang akan menjadi antitesanya negativitas kita. Tentunya manakala dulu overthinking itu kita memberikan kesempatan latihan bertahun-tahun, maka manakala kita juga mau membangun habit baru yang lebih memberdayakan, lebih positif, lebih produktif, juga butuh waktu yang sama atau bahkan kita niatkan seumur hidup kita membangun habit-habit yang positif dan juga produktif. Mudah-mudahan manfaat. Kita akan lanjut di modul ke-10. Mudah-mudahan modul ke-9 ini kawan-kawan bisa ambil clue-nya, silakan ambil
catatannya dan di berikan benang merahnya, clue yang apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum.